Rangkuman berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari pensiunan fighter tampan yang memiliki bisnis saus pedas, yaitu Dustin The Diamond Poirier, yang mengatakan bahwa ia seperti kehilangan arah kehidupan setelah memutuskan untuk pensiun. Hal ini karena ia sudah menghabiskan sebagian besar waktu berharganya untuk bertarung. Melalui podcastnya bersama Joe Rogan, Poirier curhat bahwa setelah benar-benar pensiun dari MMA, ia tak tahu lagi langkah apa yang akan ia jalankan. Biasanya, setiap kali bangun tidur, ia selalu berpikir bagaimana caranya menjadi fighter yang lebih baik, memperbaiki skill bertarungnya, dan menutupi setiap celah gaya bertarungnya. Memang betul, Poirier tetap menganggap bertarung adalah hanya bagian dari hidupnya. Ia masih memiliki kehidupan di luar oktagon, seperti menjadi seorang suami, ayah, dan bahkan memiliki bisnis sendiri. Tapi tetap saja, bagi Poirier, pensiun dari bertarung adalah hal yang menakutkan karena ia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menghabiskan waktunya. Ya, kalau dilihat dari curhatannya, emang kelihatan banget kalau ia sebelumnya berlatih untuk menjadi warrior, tapi ternyata saat ini menjadi orang normal biasa. Joe Rogan pun sebagai sesepuh menasihati Poirier untuk tidak terlalu terburu-buru menentukan langkah karena usia 37 tahun meskipun tua untuk ukuran fighter, tapi sebagai manusia usia itu masih cukup muda untuk memulai kehidupan yang baru. Ya, ini sama persis apa yang dikatakan oleh Khabib dulu. Saat Khabib ditanya apakah ia akan melatih anaknya untuk menjadi fighter, Khabib menjawab tidak. Ia tetap akan melatih anaknya, tapi sangat tidak sarankan untuk menjadi fighter. Bagi Khabib, top level UFC fighter bukanlah seorang yang normal, dan mungkin kasus Poirier ini menjadi salah satu contoh yang nyata. Poirier sebenarnya pensiun dalam kondisi yang cukup sejahtera. Ia sudah mengumpulkan banyak uang dari UFC. Ia masih terikat kontrak dengan UFC sehingga kemungkinan masih mendapatkan gaji. Ia juga mendapatkan job sebagai pandit MMA dan juga memiliki bisnis sendiri. Poirier juga mengisi energi sosialnya dengan mengurusi sebuah lembaga amal. Ia menjadi fighter tampaknya memang memiliki tekanan mental luar biasa yang berpengaruh dalam kehidupan seorang fighter. Retiring is scary, man. Days are long, I have a lot of time. I don't have to get ready for a fight. What do you want to do? Dude, I kind of got I wouldn't say depressed, but I kind of got into a funk. Like, what the hell am I going to do with my life? Every day I would wake up for the last 20 years. How can I be a better fighter? What's new in fitness? How can I push myself? I want to be the champion, and then boom, you lay the gloves down and you wake up and you're a fucking civilian. Like, Right. It feels crazy. It's like I'm relearning who I am. Fuck, I don't know who I am without fighting. How long did it take? I'm a before you father, I'm a felt- husband, I'm a lot of things. Right. But like fighting was a cloud in my mind that never went away for 20 years. Right. And now I wake up and it's gone. Like what do I do? I'm still trying to find out, Joe. I don't know. Berita kedua masih tentang Poirier yang memuji Islam Makhachev dengan menyebutnya memiliki kekuatan meremas di luar nalar. Menurut Poirier, kuncian dari Makhachev sangat berbeda dengan kuncian manapun yang pernah ia lihat maupun yang pernah ia rasakan sejauh ini di UFC. Poirier berkata bahwa normalnya ketika seorang fighter kena kuncian, maka kesadaran fighter tersebut perlahan-lahan akan berkurang sedikit demi sedikit, dan jika tidak bisa lepas, maka fighter tersebut akan pingsan. Tapi kuncian Makhachev berbeda. Poirier mengaku ia langsung merasakan mati lampu sesaat setelah Makhachev meremasnya. Dengan teknik Darce Choke andalannya, Poirier merasa itu adalah kuncian paling dahsyat yang ia rasakan. Karena itu, ia sama sekali tidak terkejut saat melihat betapa cepatnya Renato Moicano menyerah saat dikunci dengan itu. Joe Rogan sendiri setuju dengan mengatakan bahwa itulah salah satu hal yang membuat Makhachev mengerikan. Ya, kalau fans casual menilai itu pasti modal peluk doang, tapi tiap pelukan mesra dari Makhachev benar-benar menghancurkan stamina lawannya. Ya, bagaimana tidak? Kekuatan cengkeraman Makhachev saja
selevel dengan para fighter kelas berat UFC, yaitu di angka 161 pounds. Padahal, normalnya fighter kelas welter memiliki cengkraman di angka 120-an pounds. Karena itu, ada beberapa praktisi bela diri berkomentar bahwa alasan Makhachev mampu mengunci banyak para sabuk hitam BJJ itu bukan hanya murni dari tekniknya, tapi memang dari kekuatan fisik Makhachev yang berada di level atas. Complete How good is domination. that guy? Islam is huge. He's huge. He's huge. He's too big for 55, and then you see him at 170. Like, how did you ever make 55? Right. Because he's so dominant at 170. That was a quick submission, though. He's got a crushing squeeze. Well, you It's can different, speak bro. to that. It's different. Yeah. Yeah. Yeah, he strangled me. Moicano filled in last minute to fight Islam and got caught with the same choke. Mm-hmm. It's kind of like a Darce choke, but he locks it on his forearm. Yeah. He doesn't go to the bicep. I know. And the squeeze is different. He's pulling to his chest. It's not like the squeeze is completely different. Selanjutnya adalah kabar lucu dari Jake Paul saat melakukan wawancara dengan Presiden Amerika Serikat yang saat ini menjadi public enemy, yaitu Donald Trump. Diketahui bahwa Jake Paul sedang mendirikan promosi MMA baru dengan nama Most Valuable Promotion atau biasa disingkat dengan MVP. Dengan memanfaatkan kepopulerannya, Jake Paul berhasil menggandeng Netflix sebagai platform streamingnya dan secara resmi akan menggelar event pertamanya di tanggal 16 Mei 2026 dengan menampilkan Ronda Rousey versus Gina Carano sebagai main eventnya. Ada juga Francis Ngannou dan bahkan comebacknya seorang Nate Diaz ikut meramaikan event tersebut. Donald Trump pun memuji langkah Jake Paul dalam membangun industri ini. Namun selain dikenal sebagai bisnismen yang hebat, Jake Paul juga tak sungkan untuk bertanding. Dan kabarnya memang ia akan debut di MMA. Donald Trump pun bertanya, apakah ada lawan yang membuatnya tertarik untuk bertarung di MMA? Seperti biasa, Jake Paul yang hobi melakukan cross-cultural sport tidak langsung berani menantang para petarung MMA, tapi malah menantang para petinju untuk bermain di MMA. Ia menyebut nama petinju seperti Anthony Joshua, Ryan Garcia, Tommy Fury sebagai lawan yang menarik. Tapi uniknya, ia juga berani menantang Francis Ngannou untuk bertanding MMA. Jake Paul pun kembali bertanya pada Trump, siapa lawan yang cocok untuknya. Dengan nada tanpa bersalahnya itu, Trump menawarkan nama Khabib Nurmagomedov. Seketika ekspresi Jake Paul langsung berubah dan langsung menolak tawaran itu. Ya, tentu saja Jake Paul tahu diri bahwa Khabib terlalu bagus untuk dirinya di MMA. Seperti diketahui, Donald Trump sudah dari lama menyukai sosok Khabib. Menurutnya, Khabib adalah salah satu petarung yang paling cerdas tak hanya dalam oktagon, tapi juga di luar oktagon. Khabib dan Trump memang diketahui pernah melakukan obrolan singkat, dan Trump terkejut bagaimana bisa seorang fighter memiliki pemikiran politik dan kemanusiaan yang setinggi itu. Menurut Trump, Khabib adalah salah satu the GOAT, dan tentu saja Trump tidak tahu banyak tentang MMA. Trump hanya menilai Khabib dari sisi performa dan kecerdasannya saja. Namun yang menarik adalah Jake Paul seakan lebih takut bertarung MMA melawan Khabib dibandingkan melawan Francis Ngannou. Padahal Ngannou adalah petarung kelas berat, sedangkan Khabib hanyalah mantan petarung kelas ringan. Mungkin karena saat ini badan Khabib juga sudah ngembang dan sangat besar, atau memang secara skill match up, Khabib adalah lawan yang sangat buruk untuk Jake. Jake Paul sendiri diketahui hanya berani melawan Khabib di ring tinju, dan secara umum ia sangat respect pada ketua klan Nurmagomedov tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Who do you fight next? Maybe doing some MMA. We're promoting fights now. Maybe Usyk in MMA. Right, Francis very good. Ngannou, Ryan Garcia, maybe Tommy Fury. Who would you want to They see me say- fight? Well, I probably Khabib. How about Khabib? I'm down. You know, I think he's been just great. When they say who is the best, I mean, I've had a lot of